APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah sebuah kelompok milisi pro-Belanda yang sempat muncul dan melakukan pemberontakan pada era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh bekas kapten dari Kesatuan Knil, Raymond Westerling. Westerling tidak setuju dengan pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat di bawah Soekarno-Hatta dan ingin tetap mempertahankan sistem negara federal yang sudah ada. Ini adalah video ke-60 yang telah kami buat dan kami masih akan terus membuat video-video lain ke depannya. Jadi silahkan menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Dan jadilah bagian dari 1000 subscriber pertama untuk channel ini. Tahun 1950 adalah tahun di mana berakhirnya perjuangan revolusi kemerdekaan negara Indonesia. Dalam konferensi meja bundar pada bulan Agustus 1949, disepakati bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan dan melakukan penarikan pasukan dari Indonesia. Sedangkan pasukan Knil Hindia Belanda akan dibubarkan dan dilebur dalam Kesatuan Militer Indonesia. Akhir dari konflik ini ditandai dengan penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia pada 27 Desember 1949. Akan tetapi, mempersatukan para serdadu Knil dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik bukanlah sesuatu yang mudah. Ada cukup banyak bekas serdadu Knil yang enggan atau khawatir bahwa mereka kelak akan dikucilkan dan sulit untuk diterima dalam kesatuan. Pemberontakan APRA terjadi tidak lama setelah itu, tepatnya pada 23 Januari 1950. Meski demikian, desas-desus tentang pergerakan Westerling telah tersebar sejak bulan Desember 1949. Bahkan Westerling pernah menyampaikan rencana kudetanya secara langsung kepada Letnan Jenderal Burman van Frieden, Panglima tertinggi urusan militer Hindia Belanda. Van Frieden yang bertanggung jawab terhadap kelancaran penyerahan kedaulatan telah memperingatkan Westerling untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Sayangnya ia tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Westerling terus menyiapkan rencananya untuk mengkudeta pemerintahan Soekarno. Ia mengumpulkan para desertir dan anggota Knil yang telah dibubarkan hingga memperoleh sebanyak 8.000 anggota. Ia memilih Jakarta dan Bandung sebagai target operasi mereka. Kota Jakarta dipilih karena sering menjadi tempat diadakannya sidang Kabinet Republik Indonesia, sedangkan Bandung dipilih karena merupakan tempat yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Divisi Siliwangi dan sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Pada 5 Januari 1950, Westerling mengirim sebuah surat ultimatum kepada pemerintahan Republik yang berisi tuntutan agar pemerintahan RIS menghormati negara-negara bagian yang telah ada di Indonesia, terutama negara Pasundan, dan harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Jika dalam waktu 7 hari tidak ada jawaban positif terhadap tuntutan tersebut, maka akan terjadi perang besar antara tentara Republik dengan pasukan APRA. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan pihak pemerintahan Republik, tetapi juga pihak Belanda sendiri. Pada 10 Januari, pihak Republik telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Westerling. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pihak Belanda sendiri telah menjalankan rencana untuk secepatnya mengevakuasi pasukan RST dari Indonesia. Pasukan RST atau Regimen Special Truppen adalah satuan elit militer Belanda yang beresiko akan menjadi basis kekuatan Westerling. Namun upaya evakuasi ini terlambat dilakukan. Westerling yang mengetahui hal ini justru mempercepat pelaksanaan kudeta. Benar saja, pada tanggal 22 Januari ada lebih dari 300 pasukan RSD yang melakukan desersi dari satuan mereka di Batu Jajar dan Purabaya. Subuh tanggal 23 Januari 1950, tentara APRA menjalankan operasi kudeta di Bandung. Mereka menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temui dan menguasai banyak tempat-tempat penting di Bandung. 94 anggota TNI dan banyak warga sipil menjadi korban dalam pembantaian ini. Sementara itu, sejumlah anggota RST menuju Jakarta untuk menyerang gedung tempat diadakannya sidang kabinet guna menangkap Soekarno bersama semua menterinya. Tak hanya itu, Westerling juga berencana membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Namun aksi ini menemui kegagalan. Tentara APRA tidak memperoleh bantuan dari anggota Knil dan tentara Darul Islam yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk membantu. Setelah melakukan pembantaian pada hari tersebut, seluruh pasukan RST kembali ke tempat mereka masing-masing. Westerling masih coba merencanakan aksi lanjutan, namun upaya keduanya ini berhasil dipukul mundur dan mengalami kegagalan. Kudeta yang gagal ini pada akhirnya menimbulkan kejatuhan moral pasukan APRA, dan Westerling pada akhirnya melarikan diri ke Belanda. Tanpa adanya pimpinan yang jelas, pasukan APRA pun tidak lagi aktif sejak bulan Februari 1950.
gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat dan terus dikejar oleh Angkatan Bersenjata Republik. Pada akhirnya, kegagalan kudeta APRA justru meningkatkan semangat anti-federal di negara-negara bagian RIS yang lain. Pada tanggal 30 Januari 1950, Wali Negara Pasundan RAA Wiranata Kusuma mengundurkan diri. Lalu pada tanggal 25 Februari, seluruh daerah dari bagian negara Jawa Timur yang sempat dibentuk Belanda menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik. Semangat unitarianisme juga menjalar ke negara-negara boneka bentukan Belanda yang lain seperti negara Sumatera Selatan, daerah istimewa Bangka Belitung, negara Indonesia Timur, dan daerah-daerah federasi lainnya yang sempat dibentuk sebelum itu.